Setahun 2 tahun belakangan ini banyak sekali komponen PC yang dirilis dengan ada LCD-nya ataupun monitoring terintegrasi. Nah, yang ini apa bedanya? Kita ngomongin Thermalright Core Vision 360 ini dari fisiknya dulu deh. Secara penampilan ini simple kok, nggak kebanyakan aksen. Cuma logo sama tulisan Thermalright di bezel pumpnya. Sisanya ya kayak AIO Water Cooling 360 kebanyakan sih, ada branding Thermalright aja di bagian radiatornya. Base cold plate-nya cukup rata dan cukup nempel ke prosesor, tapi entah kenapa kalau aku lihat lagi, kayaknya pressure-nya kurang kalau dibandingin sama cold plate cooler-cooler lain yang pernah aku coba sebelumnya. Waktu aku lepas cold plate-nya, kelihatan kalau pastanya masih agak tebel di prosesor sama di cold plate-nya. Mungkin ini karena mekanisme mounting dua sisi dibandingin sama mekanisme mounting 4 sudut di cooler-cooler yang pernah aku coba sebelumnya. Tapi nanti kita lihat aja apakah ini berpengaruh ke performanya atau enggak. Sekarang kita pindah bahasan ke fitur utamanya, yaitu layar yang ada di pumpnya. Kelihatan kalau ternyata resolusinya cukup tinggi dan ketika aku coba ajain video, detailnya kelihatan rapi banget. Aduh, gantengnya. Sayangnya kalau dia dilihat dari sudut sempit, kelihatan kalau ada color shifting, terutama di warna hijau. Waktu aku coba cari jenis panel yang dipakai di LCD-nya, entah itu IPS mungkin, atau VA atau TN, sayangnya aku nggak nemu, baik di websitenya ataupun di boxnya. Sekarang kita ganti bahasan ke software-nya. Di sini kita bisa nampilin monitoring, baik CPU ataupun GPU mulai dari usage, clock, ataupun temperatur. Kita juga bisa nampilin tanggal, hari maupun jam di LCD-nya. Di situ ada preset tema, gambar, ataupun animasi yang bisa di-download langsung. Bisa juga pakai gambar kita sendiri, baik itu gambar statis, gambar bergerak, ataupun video kayak yang aku tunjukin di klip tadi. Ada juga bagian custom di mana kita bisa nampilin apa aja yang mau kita monitoring, atau mungkin mau tulisan tambahan, atau mungkin gambar dan numpukin gambar di atas gambar. Oke, sedikit terlalu rumit, jadi aku tunjukin aja pakai klip berikut. Ini adalah tampilan software Thermalright Control Center yang bagian customnya, jadi kita bisa nambahin teks di sini pakai klik. Nah, akan ada teksnya, kita ganti warnanya pakai color palette yang di sini, ganti fontnya pakai klik TT. Misal kita mau bikin jadi italic. Nah, disable tinggal disable aja. Untuk format tanggal kita bisa pakai tambahan seperti hari sama tanggal. Di sini bisa diganti formatnya, mau pakai format yang seperti apa. Enable disable-nya pakai tombol yang ini yang nggak terlalu menyenangkan kalau buat aku, karena kurang jelas mana yang enable, mana yang disable. Mungkin bagusnya kalau pakai tombol yang kayak gini aja gitu ya. Untuk sistem info yang bisa dipilih ada CPU temperatur, CPU clock, sama CPU usage. Begitu pula dengan GPU yang disimbolkan dengan M1 sampai M6. Jadi kalau misal kalian mau ganti bagian M1 yang berkorelasi dengan temperatur CPU, klik dulu M1-nya, terus diganti misal nih warnanya jadi merah. Nah, atau kalian mau nampilin M2, karena ini belum ketampil ya, masih kosong. Ini kita ganti warnanya ke putih dulu biar kelihatan. Kita enable. Nah, jadi kelihatan clock CPU-nya. Terus yang layer mask di sini, itu buat nampilin gambar di atas background-nya. Jadi kalau misal kita tambahin gambar kayak gini, nah ini tinggal digeser-geser. Misal katakanlah mau nambah gambar lain, ya idealnya PNG sih ya, karena kalau mau bikin gambar yang ada transparansinya. Terus buat background sebenarnya nggak harus PNG, karena ini gambarnya Pak Ruben Amorim yang aku pakai ini JPG, jadi bisa-bisa aja. Untuk video bisa kita pakai banyak formatnya, MP4, AVI, MKV, dan lain-lain. GIF juga. Misal kita pakai ini, dan limitasinya ada di 5 menit. Ini videonya ada 10 menit lebih kalau nggak salah. Jadi kita harus cut maksimum di 5 menit. Klik, di-render dulu. Nanti dia akan di-upload ke AIO-nya.
Media player load video ini sejauh ini aku ngetes belum bisa, mungkin aku tanya lagi ke Thermalright. Untuk yang push flow ini yang aku agak bingung sebenarnya buat apaan, tapi mungkin ada kalian yang bisa manfaatin. Jadi ini buat nampilin layar sebenarnya. Nah, layarnya ada di dalam LCD I/O kalian nantinya. Gitu. Software ini cuma jalan di Windows. Jadi kalau kamu pengguna Linux, kayak aku, sayangnya mungkin kalian harus gigit jari atau mungkin sedikit ngeyel dengan bikin virtual machine yang ada Windows-nya buat dijalanin di atas Linux. Akhirnya guys, running di Linux softwarenya. Not exactly di Linux sebenarnya, tapi di Windows. Bentar, aku kasih lihat. Nah, Windows-nya ada di Linux. Wuhu. Oh, sama kelupaan satu lagi. Saran aja sih buat Thermalright buat naruh link download softwarenya di product page-nya, karena di sini cuma ada download installation guide sama download product image. Untuk download softwarenya ada di sini, support download, terus baru bisa download software TRCC Water Cooling LED Screen Control Software. Di sini ada list compatible seriesnya sama pilihan bahasanya. Masuk ke pengujian, berikut adalah komponen yang aku pakai buat pengujian kali ini. Buat komparasinya, aku pakai AIO Water Cooling 360 mm juga, yaitu MSI Core Liquid i360 yang udah pernah aku review di video sebelumnya. Pengujian pertama, aku menggunakan Linux kernel compilation dari Voronic Test Suite. Benchmark ini akan menguji kemampuan seluruh core prosesor untuk melakukan kompilasi kernel Linux dari kode menjadi binary. Kelihatan dari grafik ini bahwa CoreVision 360 bisa menahan panas hingga maksimum 92 derajat Celcius aja. Masih cukup jauh jarak 8 derajat Celcius dibandingkan TJ Max-nya di 100 derajat Celcius. Untuk daya yang bisa dibuang dari prosesor melalui cooler ini bisa mencapai 250 watt lebih. Berarti asumsi kalau misal prosesor kalian nggak lebih boros dari 250 watt, harusnya cooler ini sangat-sangat kuat. Mungkin bisa sampai 270 watt, sayangnya prosesorku nggak bisa seboros itu buat ngetes. Lanjut ke pengujian transcoding video menggunakan SVT atau Scalable Video Technology ke format codec AV1. Benchmark ini sama dengan kompilasi kernel Linux tadi menggunakan seluruh core prosesor. Sama kayak di pengujian sebelumnya, di sini kelihatan bahwa temperaturnya masih jauh dari TJ Max, yaitu malah ada di bawah 90 derajat Celcius. Padahal, kalau dari pengujian daya yang dikonsumsi oleh prosesor, dia mampu mengkonsumsi hingga lebih dari 255 watt, lebih tinggi dibandingkan kompilasi kernel Linux tadi. Habis itu aku coba tes menggunakan 7-zip untuk melakukan compress dan decompression file. Yang ini benchmarknya lebih ringan dibandingkan dua benchmark tadi, yang kernel Linux compilation sama transcoding AV1. Karena benchmark ini lebih ringan, kelihatan kalau maksimum temperaturnya cuma sampai 82 derajat Celcius aja. Ya, beda 2 derajat maksimum dibandingkan dengan Core Liquid i360, tapi kalau kalian lihat grafiknya kan nggak ada bedanya ya sebenarnya antara kedua cooler ini. Terus di konsumsi dayanya juga masih di bawah 220 watt, jadi kayaknya aku harus meninggalkan benchmark ini buat ngetes cooling berikutnya. Terakhir aku tes gaming pakai Marvel Spider-Man Remastered. Di average CPU temperatur kelihatannya nggak ada bedanya, cuma jarak 1 derajat Celcius aja dari CoreVision 360 berbanding dengan Core Liquid i360. Jadi masih dalam kategori margin of error harusnya. Sama kayak beberapa review-reviewku sebelumnya, jadi data tes ini terbuka kalau kalian mau ngecek penasaran apakah ini datanya benar-benar ngetes nggak sih. Dengan link Open Benchmarking ataupun Flightless Mango yang ada di deskripsi di bawah. Jadi kesimpulannya, apakah Thermalright CoreVision 360 ini layak untuk dipertimbangkan?
Kalau kalian penggemar komponen PC yang memiliki LCD, mungkin ini salah satu yang layak untuk dipertimbangkan kalau ngelihat dari kerapatan pixelnya, kemampuan softwarenya, kustomisasinya. Mungkin ini salah satu yang cocok dengan selera kalian. Apalagi kalau ngelihat performanya. Terbukti bahwa cooler ini mampu menahan panas prosesorku hingga 255 watt lebih. Ya mungkin aku lain waktu harus cari prosesor yang lebih boros buat ngetes cooler 360, tapi kalian bisa bayangin lah. Nggak banyak prosesor di dunia ini yang lebih boros dari 250 watt. Mungkin beberapa Core i9, Core i7, generasi 13, generasi 14. Paling kalau dari pendapatku pribadi dan sangat subjektif banget adalah kenapa softwarenya cuma bisa di Windows dan nggak bisa di Linux. Jadi saya sebagai pengguna Penguin kan rasanya kayak dianaktirikan gitu ya. Apakah kalian pengguna Penguin juga sama seperti aku? Atau kalian eksklusif menggunakan Windows aja? Atau mungkin kalian punya opini atau unek-unek terkait cooler ini yang mau kalian sampaikan? Taruh aja di kolom komentar di bawah. Dah gitu aja bahasanku tentang Thermalred CoreVision 360 Black ARGB. Aku Latansa dari OOT, Tabe.